Pada awal kemunculannya, Bartolomeo Kuma dikenal sebagai salah satu dari 7 bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Mereka bertujuh dikenal sebagai Sisi Bukai. Kuma dijuluki sebagai sang tiran karena kebrutalannya. Kuma juga sangat patuh kepada setiap perintah yang diberikan oleh pemerintah dunia. Seperti ketika di Trailer Park, setelah kekalahan Gecko Moria, Kuma mendapatkan perintah untuk memusnahkan semua saksi mata atau orang yang melihat kekalahan Gecko Moria, termasuk Luffy. Apakah begitu menakutkannya Kuma akan kekejamannya sehingga dia dijuluki sang tiran? Baru-baru ini dalam chapter 1064, Eiichiro Oda memberi banyak informasi tentang Kuma. Menurut penuturan bos Jinbe, Kuma dulu dikenal sebagai raja dari kerajaan Sorbet. Namun karena kekejamannya, Kuma ditinggalkan oleh rakyatnya dan terpaksa menjadi bajak laut. Kerajaan Sorbet merupakan salah satu sekutu atau negara yang beraliansi dengan pemerintah dunia. Setelahnya, Kuma ditangkap oleh Angkatan Laut. Siapa yang menangkapnya dan apa jabatannya tidak dijelaskan. Apakah yang menangkap Kuma adalah salah satu dari trio admiral saat itu? Terungkap identitas Kuma sebagai salah satu anggota pasukan revolusioner di bawah pimpinan Monkey D. Dragon. Lantas membuat Kuma dijatuhi hukuman seumur hidup. Nasib baik masih sedikit memihak ke Kuma. Kuma dijadikan bahan percobaan oleh Vegapunk. Kuma diubah menjadi cyborg dan wujudnya dipakai untuk membuat cloning. Contohnya adalah pasifista yang muncul di Kepulauan Sabaudi dan di Perang Marineford, ditandai dengan kode PX. Jinbe mengatakan dia tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan Kuma sehingga dia dipenjara seumur hidup. Apakah karena Kuma adalah anggota pasukan revolusioner? Jawabannya masih bersifat teoritis. Pada dasarnya, pasukan revolusioner adalah musuh paling ditakuti oleh pemerintah dunia dan Tenryubito, sehingga Kuma dijadikan sebagai contoh kepada siapapun yang berani menentang dan melawan pemerintah dunia dan Tenryubito akan bernasib seperti Kuma. Kuma bahkan dijadikan sebagai budak Tenryubito. Kuma menjadi milik Sen Roswald, salah satu Tenryubito sebelum diselamatkan pasukan revolusioner. Apakah benar Kuma sejahat dan sekejam apa yang diketahui dunia? Rasanya Kuma hanya dijadikan korban pemerintah dunia. Kuma difitnah seolah-olah sangat kejam atau untuk menutupi sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah dunia ataupun Tenryubito. Pemerintah dunia dengan kekuasaan dan kekuatannya dengan mudah membolak-balikan fakta sesuai keinginan dan tujuan mereka. Kuma mungkin dijadikan sebagai korban oleh pemerintah dunia atau ada kaitannya dengan Jewel Riboni, anak Kuma. Kuma rela dijadikan apapun oleh pemerintah dunia karena nyawa anaknya terancam oleh pemerintah dunia. Dalam chapter 1064, Jewel Riboni mengungkapkan bahwa ayahnya yaitu Bartolomeo Kuma adalah bukan seorang tiran yang kejam. Bartolomeo Kuma sangat membenci pemerintah dunia. Selaras dengan omongan Sabo dalam chapter 908, Sabo mengenal Kuma sebagai seorang yang baik. Omongan Sabo diamini oleh komandan pasukan revolusi yang lain. Ketika kecil, Sabo dilatih bertarung oleh Kuma di pasukan revolusioner. Tentu Sabo banyak mengenal sifat dan karakter Kuma, sampai mengatakan Kuma adalah orang yang baik. Kuma juga menyelamatkan Luffy dan kelompoknya dari upaya penangkapan Admiral Kizaru, Sentomaru, dan pasifista di Kepulauan Sabaudi. Kuma menerbangkan setiap kru topi jerami ke pulau atau negara yang berbeda-beda. Bahkan rela diprogram untuk melindungi kapal Thousand Sunny sampai salah satu krunya kembali ke kapal. Walaupun ada resiko yang diterima oleh Bartolomeo Kuma atas tindakan yang dipilihnya. Kita tunggu saja dalam chapter-chapter selanjutnya tentang Bartolomeo Kuma. Semoga misteri tentang Bartolomeo Kuma bisa terjawab sejelas-jelasnya. Kalau admin pribadi percaya bahwa Kuma adalah orang yang baik dan bukan seorang tiran yang terkenal dengan kekejamannya. Percaya kepada Jewel Riboni dan Sabo. Menurut kalian, apakah Bartolomeo Kuma adalah orang yang baik atau bukan? Drop di kolom komentar ya. Terima kasih.